Nah pas mau sampai tempat camp itu aku tuh kayak udah nggak kuat banget, aku di situ nangis. Buru-buru aku dibawa ke shelter. Teman-teman aku tuh udah pada di shelter. Ini aku tangannya nggak bisa digerakin, dingin. Terus aku di situ masih kayak nangis gitu loh. Aku langsung dikasih jaket sama saudara aku. Jaketnya tuh 3 lapis. Tiba-tiba aku ngerasa kaki aku tuh makin berat, makin sakit. Nah kagetnya di situ kita semua tuh ngeliat ada satu warung yang lampunya itu remang-remang gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi-lagi mau menceritakan pengalaman horor pribadi aku. Semoga kalian jangan bosen-bosen yang ngedengerinnya, karena pengalaman aku tuh ada sih sedikit lagi gitu ya. Jadi di video kali ini aku bakal menceritakan pengalaman aku sewaktu mendaki ke Gunung Sumbing, tepatnya di Jawa Tengah. Dan itu adalah pendakian pertama aku. Ada suatu kejadian yang menurut aku gak banget sih untuk kita yang baru banget mendaki, yang bikin kita mikir tuh kita bakal mendaki lagi apa enggak gitu. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Jadi waktu itu pada tanggal 13 Mei 2022 aku melakukan pendakian yang dimana aku mengikuti sebuah open trip. Jadi aku ngikut open trip itu diajak sama saudaraku. Jadi kita berangkatnya malam Sabtu. Open trip itu berjumlah sekitar 20 orang. Jadi kita naik sebuah mobil elep. Kita berangkat jam 8 malam dari Tikum ke Jawa Tengah. Oh iya, aku mendaki Gunung Sumbing via Batursari. Kita sampai di base camp sekitar jam 10 pagi. Di situ kita prepare ulang lagi apa yang kita bawa. Nah, karena kan aku itu pendakian pertama aku gitu ya, aku nggak ngerti apa-apa dan ya udah aku ikut-ikut aja gitu. Kita siap-siap sekitar jam 11 siang. Kita naik ojek sampai di gerbang rimba sekitar jam setengah 12. Sambil kita nunggu yang lain nih, jadi ada sebagian yang jalan kaki ke gerbang rimbanya. Singkat cerita, waktu zuhur semuanya udah pada di gerbang rimba nih, sholat zuhur dulu. Habis itu kita lanjut pendakian. Awal trekking itu namanya aku baru pertama kali mendaki, dan aku tuh sebelumnya nggak pernah mendaki ke bukit atau apa yang pendek-pendek dulu. Nah aku langsung diajak ini ke Gunung Jawa Tengah yang mana ketinggiannya itu 3000 mdpl. Nah aku saking excitednya aku, jadi aku nggak terlalu ngerasa capek. Bahkan temen aku itu ada yang ngomong kayak, itu si Fadia jalannya cepet banget katanya gitu. Jadi aku tuh kan nggak tahu ya bahasa-bahasa pendaki tuh kayak yang kalau misalkan di gunung itu kan bisa diuji, misalkan kayak kalau dia sifatnya egois atau apa gitu, dia bakal duluan atau gimana, aku kan nggak tahu ya. Singkat cerita, sekitar jam 1-an kita udah sampai nih di pos 1. Kita di pos 1 itu kita rehat sebentar. Kita minum, nah tapi kita di situ nggak makan. Kita rehat sekitar 10 menitan. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan. Dari pos 1 ke pos 2 ini lumayan deket juga gitu. Cuman awalnya nggak tahu medannya seperti apa. Ternyata lumayan agak menanjak kayak gitu. Sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2-an atau jam 2-an gitu. Aku lupa waktunya. Nah, sekitar jam setengah 3-an kita itu sampai di pos 3. Kita udah sampai di pos 3, di pos mata air gitu. Kita istirahat lah, kita minum. Terus kita pada ngambil mata air. Dan ada yang sebagian pada bawa semangka, kita buka semangka. Pas kita lagi istirahat kayak gitu, tiba-tiba kabut turun. Aku kan nggak tahu ya dulu kabut di gunung itu kayak gimana, apalagi pas lagi di trek gitu. Nah pas kabut turun gitu, kayak jalanan tuh agak nggak kelihatan gitu, trek tuh agak nggak kelihatan lah. Pas aku lagi ngeliatin kabut gitu, kata saudaraku, ayo Pat lanjut. Oke lah, kita lanjut nih ke pos 4.
Di perjalanan menuju pos 4 itu tiba-tiba hujan turun. Awalnya gerimis-gerimis kecil dan kita langsung pakai jas hujan. Kita sambil jalan lah gitu. Aku masih nikmatin tuh perjalanan. Awalnya kayak masih bikin video kayak gitu. Kenapa? Nggak ada di sini. Gasnya ada di aku. Di situ posisinya udah sore, sekitar jam 4:30. Nah, singkat cerita kita tuh udah sampai ke maghriban di jalan, kita nggak sampai gitu loh. Nah, pas kita ke maghriban itu kita tuh rehat dulu kan, karena maghrib. Kita rehat sampai maghrib selesai, kita lanjut lagi jalan. Tapi di situ posisinya udah nggak hujan. Pas kita mau lanjut jalan lagi ke arah tempat camp, tiba-tiba hujan lagi, gerimis kayak gitu. Jadi kita yang tadinya udah lepas jas hujan, kita pakai lagi. Udara malam kalian tahu kan ya, jangankan di gunung gitu, di tempat-tempat kita juga kadang udara malam itu dingin gitu, kerasa. Apalagi anginnya tuh pas habis hujan. Ini posisinya tuh aku masih hujan gitu, mau udah ngerasa kayak kedinginan gitu, karena kan udara malam ditambah hujan ditambah angin malam. Akhirnya ketua komunitas itu menyaranin kan buat kita break dulu deh, gitu. Jadi kita bikin bivak dulu tuh di samping trek, ada lahan landai, kita bikin bivak di situ dan kita 20-20-nya teduh di situ. Kita tuh pada bikin yang anget-anget gitu, kayak ada yang bikin kopi, ada yang bikin teh, ada juga yang bawa kayak alat buat pemanas gitu loh, kayak buat ke tangan gitu, aku lupa namanya. Biar ngangetin tangan lah, aku dikasih tuh sama saudaraku. Lumayan sih ngangetin, jadi kayak ngangetinnya tuh di tangan doang, di telapak tangan gitu. Singkat cerita, kita ngelihat pendaki turun. Salah satu dari kita nanya dong, Mas, camp area masih lama lagi gak ya? katanya gitu. Oh enggak, itu di depan katanya cuma sekitar 1 jam. Lah kataku 1 jam lagi berarti masih jauh dong. Duh gimana ini, udah dingin banget lagi ya, kataku gitu. Untungnya kan aku bawa sapu tangan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bawa sapu tangan aja, pasti tembus banget itu ke tangan. Itu aku pakai sapu tangan aja masih ngerasain dingin, tangan tuh udah mulai kaku kayak gitu. Nah, singkat cerita, kata ketuanya itu beberapa orang disuruh naik dulu buat ngedirin tenda. Jadi kalau misalnya kita sampai itu, kita udah bisa langsung istirahat atau bersih-bersih kayak gitu kan. Kagetnya aku di situ, kan yang disuruh naik itu 3 orang. 1 orang cowok, 1 orang cewek, temen aku itu, Teh Suci. Nah, satunya lagi itu saudara aku. Nah, saudara akunya ini kan yang cowok itu ya. Terus dia bilang, Nitip si Fadia ya. udah tuh aku dikasih penghangat tangan itu. Jadi aku sepanjang jalan pegangin penghangat tangan itu terus. Tapi nggak beberapa lama, 10 menit mereka pada naik, kita tuh disuruh lanjut, kata ketuanya. Ayo lanjut yuk gitu, daripada di sini terus. Jadi kita kalau misalnya kedinginan terus kita diam aja tuh kan biasanya dinginnya tuh rasanya lebih makin dingin gitu kan. Nah, akhirnya kita disuruh untuk naik biar kita nggak ada yang kedinginan banget nih. Nah, kita lanjut tuh jalan. Kebetulan headlamp aku itu mati, otomatis penerangan aku tuh gelap itu. Aku jalan nih, akhirnya kita sharing tuh, headlamp yang belakang kadang disorotin ke depan jalan aku, terus kadang ke belakang lagi. Mungkin udah mau sampai di camp area karena areanya tuh udah terbuka gitu kan. Jadi angin tuh kerasa banget gitu, yang tadinya tuh angin cuma semeliwir doang gitu, tapi ini tuh kayak kerasa banget dinginnya. Terus udah gitu yang hangat tangan itu udah nggak hangat lagi, kayak aku pegang gini-gini udah nggak berpengaruh gitu. Di perjalanan itu tuh aku berusaha buat nenangin diri. Akhirnya di situ aku mulai kedinginan, terus aku sambil jalan tertatih-tatih sambil kayak duh dingin banget gitu. Mana di belakang aku tuh nggak ada siapa-siapa. Aku bilang ke teman aku gini, duh tangan aku nggak bisa digerakin, ini kayaknya beku deh, kataku gitu. Terus dia bilang gini, coba digerak-gerakin, dikepel-kepel katanya gitu, kayak di gini-gini gitu, jangan didiemin nanti makin tambah dingin, kata dia. Gerak-gerakin gini juga sama aja. Terus udah gitu, yaudah ayo buruan, kita cepet harus sampai di tempat camp nih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.
Nah pas mau sampai tempat camp itu aku tuh kayak udah nggak kuat banget, aku di situ nangis. Padahal semuanya kan udah langsung pada mendekat ke teman-teman ya, udah pada ngedirin tenda. Tapi di situ tuh rasa dinginnya tuh cuma di daerah tangan doang gitu, tapi ngaruh ke tubuh juga sih, kayak menggigil gitu, gimana sih gitu. Nah saudaraku itu pas ngeliat aku kedinginan gitu, dia buru-buru nyamperin, terus dia nanya kenapa gitu. Aku bilang dingin banget, gak kuat gitu. Buru-buru aku dibawa ke shelter. Teman-teman aku tuh udah pada di shelter. Jadi di tempat camp area Lembah Suci itu tuh ada satu shelter yang lumayan lega lah buat kita berteduh gitu ya. Aku langsung dibawa ke situ, teman-teman cewek aku udah pada di situ. Terus pada nanya, "Kenapa, Fat?" gitu. "Kenapa?" "Ini aku tangannya nggak bisa digerakin, dingin." Terus aku di situ masih kayak nangis gitu loh, karena kan nggak kuat banget itu. Nah, di situ aku langsung dikasih jaket sama saudara aku. Jaketnya tuh 3 lapis gitu loh, jaket bulang. Kalian tahu kan jaket bulang yang tebal, terus jaket biasa, satu lagi jaket ultralight gitu yang tipis lah ya. Alhamdulillah sekitar 15 menitan aku selimutan jaket gitu, dinginnya udah nggak kerasa lagi di tangan, jadi udah hilang. Terus kata teman-teman cewek aku tuh gini, "Ganti bajunya hayu, jangan pakai baju itu, udah basah dingin," katanya gitu, takut masuk angin kan. Oke lah, aku di situ ganti baju, dan anehnya tuh teman-teman aku pada nggak ganti baju, cuman aku doang yang disuruh ganti baju. Mungkin karena mereka ngerasanya nih si Fadia nih yang udah kedinginan banget gitu kan. Tuh aku ditutupin pakai matras gitu sampai ketutup banget. Terus aku ganti baju di situ. Udah ganti baju, alhamdulillah anget. Terus aku nyemil-nyemil sedikit. Habis itu langsung kita masuk ke tenda gitu buat istirahat. Di part selanjutnya, Tiba-tiba aku ngerasa kaki aku tuh makin berat, makin sakit. Nah, kagetnya di situ kita semua tuh ngeliat ada satu warung yang lampunya itu remang-remang gitu.